Yang berikutnya ayat 72. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa in istansarukum fid dini fa'alaykumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu untuk melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ayat ini terkait dengan al-wala dan al-bara, di mana ayat-ayat sebelumnya dibahas tentang jihad, dan jihad adalah aplikasi dari konsep Islam, al-wala dan al-bara. Makanya di sini ditegaskan kembali bentuk al-wala dan al-bara, yang itu merupakan perkara besar di dalam ajaran Islam. Dan salah satu aplikasinya adalah jihad. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wahajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, dan orang-orang yang berjihad dengan harta mereka dan jiwa-jiwa mereka di jalan Allah. Walladzina awaw, dan orang-orang yang melindungi, wa nasaru, dan menolong, ulaika ba'duhum awliya'u ba'd, mereka itu sebagian mereka atas sebagian yang lainnya ada ikatan aulia, wala, ada ikatan loyalitas, ada ikatan aulia, ada ikatan loyalitas. Al-wala lingkarannya 3, Allah, Rasul, dan mukmin. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Sesungguhnya lingkaran al-wala, lingkaran loyalitas adalah Allah, Rasul, dan orang mukmin. Kenapa kita loyal kepada Allah? Dia Tuhan kita yang hanya kepadanya kita menghambakan diri. Kenapa kita loyal kepada Rasul? Dialah orang yang dipilih oleh Allah dan diutusnya untuk menyampaikan syariatnya kepada kita, sehingga kita mengenali Allah secara rinci dan bagaimana beribadah dengan benar kepadanya, karena kita hidup tujuannya untuk beribadah kepadanya. Kenapa kita loyal kepada mukmin? Bagaimana tidak? Orang mukmin mencintai Allah dan mencintai Rasul. Selain 3 ini tidak boleh kita loyal, tidak boleh kita berwala. Kenapa kita dengan bangga membiarkan jenggot? Diperintahkan oleh Nabi, kita loyal kepada ajaran Nabi. Kenapa kita memakai kain hati-hati tidak sampai isbal, melebihi mata kaki? Karena Nabi mengatakannya sampai dengan ancaman, apa yang ada di bawah mata kaki di neraka. Masa kita nyantai-nyantai? Di mana loyalitas kita kepada Nabi? Jadi lingkaran al-wala adalah 3, Allah, Rasul, dan orang mukmin. Nah, sekarang terkait dengan sesama mukmin, orang yang beriman, yang berhijrah, yang berjihad,
yang melakukan penjagaan, yang menolong, satu sama lainnya ada ikatan loyalitas. Kemudian kita perhatikan di sini, setelah disebutkan keimanan, hijrah terlebih dulu disebutkan daripada jihad. Setelah disebutkan keimanan, karena keimanan sesuatu yang merupakan pondasi. Orang berbuat kayak apapun gak akan diterima kalau gak ada keimanan. Jadi dia adalah pondasi. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ati yahsabu dhum'anu ma'a hatta idza ja'a lam yajidhu syai'a wa wajadallaha 'indahu fa wafahu hisabah. Orang-orang kafir amalan mereka seperti fata morgana. Mereka melihatnya ada air dan berharap mendapatkannya, begitu mendatanginya tidak ada apa-apa. Pada hari kiamat nanti mereka tidak dapat apa-apa, mereka berharap apapun, gak ada apa-apa melainkan azab dari Allah Azza wa Jalla. Orang kafir berbuat kayak apapun, bangun gedung untuk sosial dan yang lainnya gak ada artinya, karena tidak ada pondasi yang menopangnya. Pondasi yang menopang adalah keimanan. Maka setelah disebut keimanan, Allah menyebutkan hijrah, jihad, dan seterusnya, satu sama lainnya mereka dikatakan loyalitas. Yang mau kita sampaikan adalah hijrah lebih dulu disebutkan daripada jihad, karena hijrah lebih utama daripada jihad. Karena hijrah lebih utama daripada jihad. Hijrah terbatas waktu, hanya sampai ketika Fatu Makkah, sudah gak ada hijrah lagi. Nabi mengatakan la hijrata ba'dal fath. Gak ada hijrah lagi setelah Mekah ditaklukkan jadi negeri kaum muslimin. Dan kita mengetahui sejarah untuk menaklukkan kota Mekah setelah sebelumnya mereka terusir, sehingga hijrah ke Madinah untuk menaklukkan dengan sangat gampangnya tanpa pertumpahan darah, dengan sangat gampangnya. Maka kalau kita melihat sejarah sedemikian rupa, kita mesti mengambil pelajaran. Cukuplah kita tunduk kepada seluruh ketetapan Allah. Allah akan berikan kemenangan dan bisa saja dengan segala kemudahan. Tapi kita senantiasa dengan akal semata-mata, kok ngono, mestinya kan begini. Semangat sekali, bakar-bakar ban di jalan gitu ya. Nah, adapun jihad akan terus ada sampai hari kiamat. Kalau hijrah sudah ditutup dengan ditaklukannya kota Mekah. Kemudian ini yang terkait dengan jihad dalam pengertian keluar dari Mekah untuk hijrah. Ini hijrah dalam pengertian keluar dari Mekah, meninggalkan negeri yang mereka di dalamnya dianiaya. Adapun hijrah dalam pengertian yang lain tentunya ada sampai hari kiamat. Karena Nabi SAW bersabda, hijrah akan terus ada, tidak akan terputus hingga matahari terbit dari barat. Artinya hijrah dalam pengertian yang lain terus ada. Tapi ini bukan hijrah dalam pengertian yang lain, hijrah dalam pengertian khusus, yaitu mereka pindah dari Mekah ke Madinah. Nah, kemudian disebutkan di sini berjihad dengan harta lebih didahulukan daripada dengan jiwa. Kenapa? Dan di dalam Al-Quran tidak ada penyebutan jihad kecuali dengan harta didahulukan daripada dengan jiwa. Seluruhnya harta disebutkan lebih dulu daripada dengan jiwa, kecuali satu ayat saja. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli dari orang mukmin dengan surga. Allah membeli jiwa dan harta mereka. Satu-satunya ayat jiwa disebutkan lebih dulu baru harta. Tapi selebihnya disebutkan harta terlebih dulu baru jiwa. Kenapa? Karena berjihad dengan harta itu lebih mudah daripada dengan jiwa. Dan bisa dikatakan seluruh orang bisa berjihad dengan harta. Tetapi kalau berjihad dengan jiwa, tidak semua orang. Wanita tidak berjihad, tapi dengan harta bisa leluasa. Bisa leluasa. Para jamaah rahimani rahimakumullah, sekarang
kondisinya jihad dalam pengertian khusus, kita tidak berada di dalamnya atau tidak menghadapinya, tapi jihad dalam pengertian umum. Kalau kita mentadaburi ayat ini, harta lebih dulu disebut daripada jiwa, karena harta lebih berkemudahan. Kalau jiwa-jiwa kita turun langsung untuk proyek akhirat, berat. Hanya beberapa orang memang turun karena bersinggungan, tapi yang lainnya bisa mendukung dengan hartanya. Kita ambil contoh misalnya, kita membuat lembaga pendidikan, rumah belajar Thaibah dengan moto berkualitas yang terjangkau. Apakah semuanya bisa andil dengan jiwanya? Gimana? Gak bisa andil dengan jiwanya. Nah terus yang andil, ya mereka yang telah bergabung. Apakah mereka mendapatkan gaji dengan semestinya? Gak bisa dikatakan gaji. Kalau apresiasi iya. Tetapi yang lainnya yang tidak andil dengan jiwanya, bisa dengan hartanya. Kalau dengan jiwa enggak, harta juga enggak, maka kita harus banyak mentadaburi ayat-ayat yang semacam ini. Kita ngenes merebes mili ketika melihat postingan sebuah pesantren akan kukut karena terkait dengan operasional yang berat. Santrinya mau pada kemana? Ya kita nggak bisa berbuat apa-apa, ya hanya berbesmili, berdoa begitu. Maka banyak-banyak merenung ayat ini. Untuk turun langsung dengan jiwa tidak mungkin. Orang-orang yang bersangkutan yang bisa turun, yang lainnya andil dengan hartanya, dan itu lebih mudah karena semuanya bisa andil dengan harta. Kemudian disebutkan walladzina awaw wa nasaru, orang-orang yang memberikan tempat perlindungan dan orang-orang yang memberikan pertolongan, orang-orang Ansor. Sebelumnya disebutkan orang-orang yang berhijrah, orang-orang muhajirin. Baru disebutkan orang-orang yang memberikan perlindungan dan orang-orang yang menolong, orang-orang Ansor. Orang-orang muhajirin lebih dulu disebutkan daripada orang-orang Ansor karena keutamaan mereka di atas orang-orang Ansor. Orang-orang muhajirin lebih utama daripada orang-orang Ansor, sisi keutamaan. Bukan orang-orang Ansor tidak utama, mereka memiliki keutamaan tinggi, tetapi orang-orang muhajirin lebih utama lagi. Misalnya kita melihat juga di dalam surat Al-Hasyr, di sana disebutkan ayat berapa ini? Ayat 8. Lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Orang-orang fakirnya muhajirin yang mereka diusir dari rumah-rumah mereka dan dipisahkan dari harta-harta mereka. Mereka berhijrah karena menginginkan karunia dari Allah dan keridhaan Allah. Mereka adalah orang-orang yang menolong Allah dan Rasulnya. Ulaika humus shadiqun. Mereka adalah orang-orang yang benar keislamannya. Baru disebutkan tentang orang-orang Ansor. Walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Baru disebutkan tentang orang-orang Ansor yang menolong, membantu, meskipun sesungguhnya mereka butuh, tapi mereka menolong, membantu. Itulah orang-orang Ansor. Tapi disebutkan setelah muhajirin, menunjukkan orang muhajirin lebih utama daripada orang Ansor. Dan kita lihat ayat yang lainnya juga. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Siapa orang-orang yang Allah ridho dan mereka ridho kepada Allah. Mereka ridho kepada Allah dan Allah meridhoi mereka. Jadi keridhaan yang Allah balas dengan keridhaan pula. Jangan sampai kita merasa ridho kepada Allah, raditu billahi rabba,
aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Tapi Allah tidak pernah meridhoi kita, jangan sampai. Nah, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Siapa? Muhajirin dan Ansar. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Terus kita gimana? Apa tertutup bagi kita? Kita tidak hidup di zaman mereka berpindah dari Mekah sehingga disebut muhajirin. Kita tidak hidup di zaman ketika mereka menolong orang-orang yang hijrah dari Mekah sehingga mereka disebut orang Ansor. Dan kita ini gimana? Apa tertutup? Tidak tertutup. Lanjutan ayat ini bagaimana? Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jadi belum tertutup. Kita akan masuk ke dalam legitimasi radhiyallahu anhu wa radu anhu kalau kita ngikuti jejaknya muhajirin dan ansar. Nah, jadi muhajirin lebih utama daripada orang-orang ansar. Kemudian kelanjutannya mana tadi? Ulaika ba'dhum awliya'u ba'd. Sesama mereka, orang yang beriman, yang berhijrah, yang menolong, yang memberikan perlindungan, sesama mereka ada ikatan al-wala, loyalitas. Dan ikatan loyalitas itu sampai pada kadar bagaimana? Ikatan loyalitas sesama muslim sampai pada kadar bagaimana? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seseorang di antara kalian tidak dikatakan beriman, maksudnya tidak dikatakan beriman dengan keimanan yang sempurna sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai untuk dirinya. Apa yang kita cinta untuk diri kita? Wah, kita nggak bisa menulis dengan kata-kata. Yang namanya sesuatu yang kita cintai untuk diri kita terkait dengan harta, terkait dengan apa, mentok pol-polan. Dengan kadar seperti itulah kita juga mesti mencintai untuk saudara kita. Itu loyalitasnya sampai pada kadar demikian. Sehingga tidak mungkin kalau orang paham konsep ajarannya sendiri, kalau orang paham konsep ajaran agamanya sendiri, agama Islam, kemudian eng-engan, bertengkar, berseteru, gak mungkin. Saling menjatuhkan, gak mungkin. Kenapa terjadi demikian? Ajarannya ditinggalkan. Dan sistem demokrasi adalah sistem yang melahirkan banyak penyimpangan-penyimpangan yang menjadi syariat. Pilihan kepala daerah misalnya, masing-masing mencalonkan diri, itu sudah menyimpang karena pemimpin tidak orang menginginkannya atau mencalonkan diri. Gak ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali mencalonkan diri, tidak ada, karena itu perkara besar. Karena mencalonkan diri kan pengen jadi akhirnya keluarin duit, suap biasa. Kemudian pengen jadi harus menggulung-gulkan diri. Tazkiyatun nafas perkara yang dilarang. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian memandang diri kalian suci, karena Allah yang mengetahui siapa yang bertakwa di antara kalian. Tetapi karena pengen jadi, menggulungkan diri, jatuhin yang lainnya, bahkan dengan ghibah, bahkan dengan fitnah dan yang lainnya. Kalau ajaran Islam dipahami, sesama muslim terikat dengan al-wala, nggak ada semuanya itu. Adem, ayem, tentrem, sehingga keberkahan Allah turunkan dalam kehidupan kita. Walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai' hatta yuhajiru. Orang yang telah beriman tapi tidak mau hijrah, kamu tidak ada wilayah atas mereka. Jadi hak-hak mereka yang sesungguhnya dapat tidak dikasihkan. Maka orang yang tidak mau hijrah, ketika ada ghanimah, mereka tidak mendapatkan ghanimah. Mereka juga tidak disantuni dari Baitul Mal.
Kalau kita melihat penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullah taala, kaum muslimin menaklukkan suatu daerah, maka daerah itu diajak masuk Islam. Ayo masuk Islam, kalau mau ahlan wa sahlan, karena itu yang dikehendaki. Kalau tidak mau, loh kenapa tidak mau? Ini wilayah telah kami taklukkan menjadi wilayah kami, kalian masuk Islam, ahlan wa sahlan, dan bagi kalian surga. Kau tidak mau, ya sudah. Kalau tidak mau dan kalian pengen mendapatkan ketenangan, kenyamanan sebagaimana sebelumnya, bayar upeti. Kalau tidak bayar upeti, jadi tawanan. Nah, dan yang sudah masuk Islam tadi, disuruh hijrah. Hijrah kemana? Hijrah kemana? Hijrah ke negeri yang terdekat, yang Islam sudah tersebar di sana, belajar di sana. Ini penaklukan wilayah. Ini sudah lebih dulu taklukan, pengajaran Islam sudah dilakukan di sana, pembukaan wilayah baru. Maka yang masuk Islam disuruh hijrah ke sana, biar belajar Islam. Tapi kalau tidak mau, ya sudah, disebut muslim tapi tidak mau hijrah, maka kalau ada ghanimah tidak mendapatkan, dan baitul muslimin, baitul mal juga tidak mendapatkan. Malakum min walayatihi min syai'. Kalian tidak ada wilayah atas mereka, hak-hak mereka dikurangi. Sampai kapan? Hatta yuhajiru, sampai mereka mau berhijrah. Wa idistarsarukum fid dini fa'alaikumun nasr. Tapi kalau mereka meminta tolong kepada kalian di dalam urusan agama, itu kalian mesti menolong. Ini saja ditolongnya, ini saja mereka diperhatikan. Tapi kemudian ghanimah, harta dari Baitul Mal tidak mendapatkan, hak mereka dikurangi. Tapi kalau minta tolong, ya ditolong dalam urusan agama. Illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Kecuali kalau meminta tolongnya untuk memerangi suatu kaum yang kita terikat perjanjian dengan kaum itu, gak bisa. Ini mereka sudah masuk Islam dan belum mau hijrah. Tapi minta tolong. Oke, minta tolong, kita tolong. Dalam perkara-perkara agama kita tolong. Cuma kalau minta tolongnya disuruh bergabung dengan mereka di dalam memerangi suatu kaum yang kaum itu terikat perjanjian dengan kita. Kita nggak boleh, karena Islam itu jauh dari sifat khianat. Innallaha la yuhibbul kha'inin. Meskipun mereka orang-orang non-muslim, tetapi ada ikatan perjanjian, maka muslimin sangat menjunjung tinggi perjanjian itu, sehingga tidak mau menolong mereka yang sudah masuk Islam ketika harus bergabung dengan mereka untuk memerangi suatu kaum yang ada ikatan perjanjian dengan kita, karena itu khianat. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah terhadap apa yang kalian perbuat, Allah mengetahui keseluruhannya. Apa yang memberatkan untuk hijrah? Hijrah dalam pengertian khusus yang pertama kita sudah kelewatan. Kemudian hijrah dalam pengertian yang lain, Allah a'lam, misalnya terjadi suatu keadaan yang tadi jelas oleh Syekh Utsaimin, kau juga tidak mau hijrah, terus kita mau apa? Nah, makanya ayat ini banyak-banyak direnungi, banyak-banyak ditadaburi. Al-Quran menjadi huda kalau tidak sekedar membaca saja, tapi ditadaburi, direnungi. Bukan membaca Al-Quran tidak baik, baca Al-Quran baik, satu ayat saja, satu huruf saja 10 pahala, 10 kali lipat. Bagaimana satu halaman berapa huruf? Itu baru membaca. Tetapi untuk sebagai hudan, petunjuk, ya harus dipahami, ditadaburi. Semoga kegiatan kita ini bagian dari mentadaburi Al-Quran yang dampaknya berpengaruh kepada peningkatan keimanan kita, berpengaruh kepada peningkatan ubudiyah kita. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa kita kaji bersama. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Sebenarnya kita kalau ada waktu pengen menambah materi tentang Sya'ban gitu ya, biar kita lebih diingatkan Sya'ban itu apa.
Nah, tapi insya Allah lain kali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.